Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazul Irfan Rozaki dari TBI G semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi shortcut yang ada pada Microsoft Word. Yang pertama, pada MS Word terdapat shortcut Ctrl A yang berfungsi sebagai select all atau mengeblok semua tulisan yang ada pada Microsoft Word tersebut. Contohnya seperti ini, Ctrl A, Ctrl A. Nah, ini akan mengeblok atau men-select all semua isi dari Microsoft Word tersebut. Kemudian yang kedua ada Ctrl B yang berfungsi sebagai untuk menebalkan kalimat. Misalkan kita ingin menebalkan semua tulisan pada Microsoft Word ini, kita cukup pilih Ctrl A kemudian Ctrl B. Nah, semua tulisan akan menjadi tebal. Kemudian yang ketiga ada Ctrl C yang berfungsi sebagai copy atau menyalin kata atau tulisan. Misalkan kita akan menyalin tulisan Technology Enhanced Language Learning. Kita blok dulu tulisannya, kemudian kita klik Ctrl C, kemudian kita paste menggunakan Ctrl V. Seperti itu. Terus yang keempat ada Ctrl D yang berfungsi sebagai font formatting. Misalkan kita ingin memformat atau mengubah sebuah kata atau tulisan, saya beri contoh akan mengubah kata deskripsi mata kuliah. Ini kita akan jadikan tulisannya tidak tebal. Kita blok, kemudian kita Ctrl D, akan muncul halaman seperti ini. Kita boldnya kita hilangin, reguler. Oke, nah seperti ini. Yang kelima ada Ctrl E yang berfungsi untuk membuat tulisannya menjadi di tengah-tengah halaman. Saya beri contoh, Technology Enhanced Language Learning kita akan jadikan di tengah halaman. Kita blok, kemudian Ctrl E. Nah, tulisan menjadi di tengah halaman. Kemudian yang keenam atau berikutnya ada Ctrl F yang berfungsi untuk mencari kata. Misalkan kita menjumpai sebuah MS Word yang tulisannya sangat banyak, kita ingin mencari kata dengan cepat dan mudah, kita bisa menggunakan Ctrl F. Ctrl F. Nah, di sini ada, misalnya kita ingin mencari kata proses, kita ketik saja proses. Nah, kata tersebut akan mudah ditemukan dengan Ctrl F, proses di sini. Berikutnya ada Ctrl G untuk mencari halaman. Misalnya di dalam Microsoft Word tersebut ada banyak halaman. Di sini saya beri contoh, ada halaman 2 dan halaman 3. Misalkan kita ingin ke halaman 3, kita ketik Ctrl G. Nah, di sini ada enter page number. Misalkan saya beri contoh ke halaman 3. Go to. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke halaman 3. Kemudian ada Ctrl I. Ctrl I berfungsi untuk membuat tulisan menjadi miring atau italik. Saya beri contoh ini. Kita akan membuat tulisan ini menjadi miring. Pertama kita blok, kemudian kita
ketik Ctrl I. Nah, tulisan tersebut otomatis akan menjadi miring. Kemudian ada Ctrl J yang berfungsi sebagai membuat tulisan menjadi rata kiri. Misalkan tulisan ini saya buat dulu di tengah tadi, Ctrl E. Nah, kita akan membuat tulisan ini menjadi di rata kiri. Kita blok, Ctrl J. Nah, otomatis tulisan tersebut menjadi rata kiri. Yang kemudian ada Ctrl L yang berfungsi sebagai yang berikutnya adalah Ctrl N atau new yang berfungsi untuk membuat halaman atau dokumen baru. Ctrl N. Nah, ini merupakan halaman terbaru dari Microsoft Word. Kita kembali ke halaman yang tadi. Yang berikutnya ada Ctrl O yang berfungsi untuk membuka dokumen atau open. Misalkan kita ingin membuka file yang telah ada atau yang telah kita buat sebelumnya, kita ingin membukanya di sini, kita ketik saja Ctrl O. Nah, kita tinggal memilih dokumen mana yang ingin kita buka. Yang berikutnya ada Ctrl P atau print. Misalkan kita ingin kita selesai membuat tugas atau laporan dan kita ingin ngeprint, kita cukup menggunakan tombol Ctrl plus P. Nah, print. Selanjutnya kita cukup print dokumen yang ingin kita print. Yang berikutnya ada tombol Ctrl R yang berfungsi sebagai rata kanan atau right. Misalnya tulisan ini kita ingin membuatnya menjadi rata kanan, kita cukup Ctrl right. Seperti itu. Kemudian oh iya, ada yang ketinggalan. Saya tadi lupa memberi Ctrl J. Ctrl J berfungsi sebagai membuat tulisan rata kiri dan kanan. Misalkan paragraf ini kita buat rata kiri dan kanan, kita blok terlebih dahulu, kemudian Ctrl J atau justify rata kiri dan kanan. Kita teruskan yang tadi. Berikutnya ada Ctrl S yang berfungsi sebagai menyimpan dokumen atau save. S berarti save, Ctrl S. Kemudian simpan dokumen tersebut. Berikutnya ada Ctrl U yang berfungsi sebagai menggaris bawahi atau underline. Misalnya kita ingin menggaris bawahi suatu kata atau kalimat. Contoh, mata kuliah ini mengaplikasikan teknologi untuk mempermudah proses pembelajaran pemahaman pada pembelajaran bahasa. Kita ingin menggaris bawahi kalimat tersebut. Kita cukup mengeblok kalimat tersebut dan Ctrl U tergaris bawahi. Berikutnya ada Ctrl V yang berfungsi sebagai paste. Sebelumnya tadi saya sudah membahas tentang Ctrl C yang berarti copy. Setelah di copy atau disalin, kita akan mempastenya. Contoh, Ctrl C, paste, Ctrl V, seperti itu. Kemudian berikutnya ada Ctrl W yang berfungsi untuk menutup jendela atau menutup Microsoft Word tersebut. Kita ke new dokumen yang tadi. Misalkan kita ingin menutup jendela ini, kita cukup mengclose ini untuk mengclose sebuah Microsoft Word. Ctrl W. Nah, halaman tersebut akan tertutup. Berikutnya ada Ctrl X yang
cut atau memindah. Misalkan kata deskripsi kuliah ini akan saya pindah di bawahnya paragraf ini. Kita blok, Ctrl X, bawahnya Ctrl V, paste. Dokumen tersebut akan terpindah, tulisan tersebut akan terpindah. Kemudian ada Ctrl Y atau redo. Kita kembalikan tulisan deskripsi mata kuliah ini di bawah paragraf. Ctrl Y, Ctrl Y. Nah, untuk mengembalikannya lagi, kita memiliki opsi Ctrl Z yang berarti undo. Ctrl Z. Itulah shortcut yang bisa kita pakai untuk mempermudah pekerjaan kita dalam Microsoft Word. Semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.